Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video lanjutan ke part 9 ya dari video mengenai bagaimana membangun game persuasif. Oke, di video sebelumnya ini kita udah di video sebelumnya itu kan masih lanjutan ya. Nah, kita nih udah sampai pada ngebenerin kan yang kotak-kotak ini kan UI panel semua diganti kan karena kita nyatuin si UI sama menemukan item itu kita satuin. Oke, setelah diganti semuanya, ketika di running ini udah jalan gitu ya. Jadi ketika kita main, nah ini kan lanjut. Nah, kita cek inventory kan semuanya 0 nih ya. Oke, dia menemukan roti, kita simpan. Roti udah nambah 1. Oke, kita cari lagi. Nah, menemukan obat, kita simpan. Obat udah nambah 1. Kayak gitu ya. Nah, jadi ini udah muncul gitu ya. Dia sudah nambah inventorinya. Nah, sekarang berarti kita nih mau yang bagian privasi. Karena pas bagian privasi itu kan cuma nggak ada apa-apanya ya. Ini kan kita nyari. Nah, oke. Ya, obat simpan lagi. Nah, kartu identitas orang lain. Ketika ada kartu identitas orang lain, ini pasti bakal beda antara simpannya dengan yang tadi gitu. Karena nggak mungkin disimpan gitu. Ya, dia malah nambah ke sini, ke si obat gitu. Padahal kan bukan. Oke. Nah, lalu gimana caranya? Jadi, untuk yang bagian si ini, ya kita coba dulu di sini kan menemukan kartu identitas orang lain. Ketika dia menemukan kartu identitas orang lain, berarti apa sih yang bakal terjadi gitu kan? Berarti yang pertama misalnya abaikan atau melaporkan ya. Berarti kan melaporkan ke orang lain, melaporkan misalnya ke polisi atau misalnya sharing ke sosial media tanpa di blur kayak gitulah. Nah, tapi karena kita kan punya 2 buttonnya, maka ya pilihannya adalah 2 lah ya. Jadi apakah dia berkurang atau bertambah gitu nantinya. Oke. Nah, misalnya di sini kita nih kan tadi dia privasi ya. Oke. Untuk privasi kita harus pakai bar dulu. Jadi di bagian CUI di sini kita tambahkan progress bar. Ya, progress bar ini nanti fungsinya buat apa sih gitu ya. Nah, di sini saya kasih dulu. Oke, progress bar ini fungsinya untuk tahu seberapa, misalnya kan berarti kan dia harus live-nya dia kan. Misalnya energinya dia gitu kan. Energinya dia gitu. Oke, ini bar energi, kemudian kita kontrol D, ini misalnya bar privasinya dia gitu. Nih kemudian di sini kita tambahkan ini apa namanya, ini kita kontrol D aja ya, tapi di bagian sini gitu. Dimana energi di sini, ini udah ada ya. Oke, ini kita close dulu aja deh biar kelihatan ya. Oke, ini, nah ini energi, misalnya energi ini privasi. Nah, nama-nama item ini kita ganti. Berarti kan karena ada 2 tadi, yang pertama adalah yang atas tuh privasi kan ya, ini berarti energi gitu. Nah, ini misalnya si rek-nya kita kecilkan jadi 2. Oke. Nah, nanti dia berapa persen, privasi berapa persen, energinya berapa persen. Oke, kemudian di sini nanti kita harus nambahkan uang berarti kan ya. Oke, kita tulis aja di sini uang. Karena nanti si item kayu atau item apa tuh namanya? Item kayu, item batu itu misalnya bisa dijadikan uang, misalnya kayak gitu. Ya.
Oke, misalnya ini uang udah dia masih 0. Nah, sekarang kita kan mau bikin supaya dia itu privasinya berapa persen, energinya berapa persen gitu. Oke, kita taruhlah energi ini value awalnya adalah 50, berarti dia ada di tengah seperti ini. Kalau misalnya energi privasi itu taruhlah dia itu 75 gitu ya. Oke, terus misalnya energi itu adalah 50, value 50. Nah, nanti kalau misalnya mau dikasih warna gimana ya, kasih warna kalian di bagian theme override aja, foreground sama backgroundnya ya. Jadi ini backgroundnya apa, misalnya ini kan putih ya belakangnya ya, misalnya ini yang putih, atau misalnya ini boleh hitam kayak gini. Oke, stylesnya oke, ininya energinya kita nuansanya nuansa biru ya. Oke, ini sorry, foreground, new style, oke. Untuk yang ininya kita hitamkan di bagian backgroundnya berarti. Oke. Nah, kemudian di sini kita kan udah ada nih ya. Berarti ketika sorry kita belum ke hide, nah nanti bakal muncul kayak gini ya. Oke, nanti kita misalnya ini coba untuk hide dulu. Nah, nanti ini kan kita mau ketika apa yang misalnya ketika dia menemukan KTP, ketika dia misalnya sharing nanti bakal seperti apa, dia bakal seperti apa gitu kan ya. Oke. Sekarang kita masuk di bagian random. Nah, random item. Ini yang item privasi ya. Kalau misalnya item privasi kita lihat di sini ya. Bagian ini misalnya menemukan kartu identitas orang lain, pilihan apa yang kita tawarkan gitu ya. Berarti di sini if item privasinya sama dengan 0 ya. Berarti kan di sini ada dua ya. Tadi buttonnya itu adalah button simpan sama button abaikan. Oke, berarti button abaikan, kalau button abaikan misalnya ya udahlah nggak akan dapat apa-apa, tapi misalnya kalau misalnya button simpan, kalau kita nemukan privasi orang lain maka namanya adalah apa, namanya misalnya laporkan gitu ya. Nah, oke, the text itu adalah laporkan misal. Kemudian kalau misalnya ya kita elif item privasinya itu sama dengan 1, maka misalnya yang apa namanya ininya apa gitu, kita lihat dulu ya variabel kedua, challenge social media. Berarti kan ada dua ya, apakah dia ikut atau enggak gitu kan. Misalnya ini ikut, terus yang kedua berarti abaikan ya. Nah, kemudian kita elif lagi, elif, dan terakhir kita else. Berarti karena kita hanya ada 4. Else yang ini adalah data masuk menaikkan data identitas karena menang undian. Nah, ini karena misalnya ini kan lebih ke penipuan ya. Misalnya ini adalah beritahu, terus satu lagi juga dia sama beritahu ya. Oke.